Halo teman-teman Nata Alam Indonesia, kembali lagi kita berjumpa. Kali ini kita membahas kimia klinik 2, yaitu toleransi glukosa oral. Biasanya ini ada yang mengatakan TTGO, tes toleransi glukosa oral, atau glukosa toleran tes oral. Sama saja, bahasa Indonesia ada yang bahasa Inggris, diterangkan atau menerangkan. Jadi sama-sama saja. Masih bersama saya Ahmad Lab di channel ATM Indonesia. Mari kita simak teori umumnya sebagai berikut. Nah, untuk kriteria diabetes mellitus kita tahu bahwa Perkeni membagi alur diagnosis diabetes mellitus menjadi 2 bagian berdasarkan ada tidaknya gejala khas DM. Yang pertama, gejala khas DM yaitu poliuria, sering buang air kecil, polidipsia, sering minum, polifagi atau polifagia, sering lapar atau ingin makan, rasa lapar. Kemudian berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Jadi poliuria, polidipsia, polifagia ini tanda khas dari diabetes mellitus ditambah dengan berat badan yang menurun tanpa sebab yang jelas. Sementara gejala yang tidak khas yaitu lemah, kesemutan. Lemah ini mungkin karena energi tidak dapat dari glukosa, tidak mungkin dari lain. Kemudian kesemutan. Nah, kesemutan ini mungkin karena mikroangiopati. Luka yang sulit sembuh, kemudian gatal, kemudian mata kabur, disfungsi ereksi pada pria, gatal di sekitar kemaluan pada wanita, pruritus ani. Disfungsi ereksi. Jadi ada gejalanya ini kemungkinan keduanya ada ditemukan atau ada yang beberapa yang mungkin belum ditemukan. Tapi pada prinsip keduanya ini arahnya ke arah diagnosis diabetes mellitus. Baik, kita lanjut. Diagnosis diabetes mellitus. 1, gejala khas diabetes itu dikatakan positif. Pemeriksaan glukosanya abnormal 1 kali sudah cukup untuk menegakkan diagnosis. Misalnya, kadar glukosa darahnya pada saat kita memeriksa 250 mg per dl. Nah, ini kemungkinan sudah arahnya diagnosis diabetes mellitus. Karena sudah terlampau jauh 2 kali lipat tingginya dibandingkan kadar rujukannya di bawah dari 120 mg per dl. Yang kedua, apabila tidak ditemukan gejala khas diabetes mellitus, maka diperlukan pemeriksaan glukosa darah abnormal 2 kali. Nah, ini misalnya pemeriksaan gula darah puasa dan 2 jam BP misalnya. Nah, lanjut lagi kita. Teman-teman ATM Indonesia, diagnosis diabetes mellitus dapat juga ditegakkan dengan 1. Gejala klinis diabetes ditambah gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per dl. Gejalanya ada, sering berkemih, haus dan rapar. Lalu begitu diperiksa gula darah itu di atas 200 mg per dl. Ini sudah oke dia. Atau gula darah sewaktu. Hasil pemeriksaan gula darah sewaktu atau sesaat atau random pada suatu sehari tanpa memperhatikan jam makan terakhir, jadi tanpa indikasi apapun diperiksa. Ternyata kadar gula darahnya itu tinggi. Misalnya 300 mg per dl. Nah, yang kedua, gejala klinis diabetes ditambah gula darah puasa. Gula darah puasanya lebih dari 126 mg per dl. Jadi cut off-nya itu 126. Kalau lebih itu sudah dikatakan diabetes mellitus. Namun ada beberapa penelitian itu cut off-nya 110 mg per dl atau 120 mg per dl. Jadi masing-masing beda-beda. Puasa diartikan pasien tidak mendapatkan kalori tambahan dalam waktu 8 sampai 12 jam. Jadi pasien itu berpuasa, jadi disitulah terjadi proses keseimbangan atau homeostasis gula darah. Jadi gula darah itu berada dalam keseimbangan yang tidak terendah atau tidak tinggi karena dalam kondisi puasa. Tapi bila orang diabetes mellitus, dia akan tetap tinggi.
Yang ketiga, gula darah 2 jam PP pada TTGO lebih dari 200 mg per dl. Nah, lalu kita karena tadi kita membahas toleransi glukosa, maka kita bahas TGT dulu. Terganggunya glukosa tolerance. Jadi terganggunya toleransi glukosa. Suatu keadaan di mana kadar glukosa darah meningkat tetapi belum mencapai parameter untuk didiagnosis sebagai diabetes mellitus. Jadi ada beberapa indikasi TTGO bahwa dia itu dapat dikatakan gula darahnya tinggi namun belum mengarah ke diabetes mellitus. Perlu dilakukan tes namanya toleransi glukosa darah, TTGO. Dia tidak jelas, dikatakan DM bukan, dikatakan normal bukan, tengah-tengah. Perlu namanya TTGO. Nah, indikasi TTGO pertama, keluhan klinis tidak ada, dan pada tes diagnostik pertama gula darah sewaktu plasma pena 110 sampai dengan 199. Dia berada di atas normal tapi di bawah 200. Karena kalau sudah 200 pasti diabetes. Gula darah puasa plasma vena 110 sampai 125 mg per dl. Dia tinggi dari nilai rujukan. Nah, di atas 110. Yang kedua, yang B, tes diagnostik pertama, GDS gula darah sewaktu plasma pena lebih dari 200 mg per dl, atau gula darah puasa plasma pena lebih dari 126 mg per dl. Setelah diulang, gula darah sewaktu plasma penanya kurang dari 200. Ini sebelumnya tinggi, lebih dari 200 sama 200, kemudian di bawah 200. Lalu GDP-nya, gula darah plasma penanya kurang dari 126 mg per dl. Jadi pernah diperiksa 126, lalu diperiksa di bawah 126. Jadi menjadi hal yang rancu, bingung. Apakah diabetes atau normal? Nah, ini perlu TTGO. Yang ketiga, diabetes mellitus gestasi atau gestasional. Dia pada saat biasa-biasa saja, seorang wanita dia normal. Tapi begitu dia hamil, dia mengalami kenaikan gula darah. Makanya disebut dengan diabetes pada kehamilan. Nah, tes toleransi glukosa oral TTGO. Suatu metode pemeriksaan untuk konfirmasi diagnosis diabetes. Dapat menilai kemampuan dalam proses metabolisme glukosa. Nah, lalu apa saja? Dilakukan setelah pemeriksaan gula darah puasa atau 2 jam PP postprandial. Sesudah makan 2 jam. Dan hasilnya abnormal. Namun gula darah puasa kurang dari 126 mg per dl atau 2 jam postprandial kurang dari 200 mg per dl. Nah, lalu kita lanjut lagi. Dapat memberikan informasi mengenai DM fase laten atau pre-DM. Jadi DM yang lama, yang laten dengan yang awal. Dapat membedakan individu dengan metabolisme glukosa normal dengan individu penderita DM dan individu dengan gangguan toleransi glukosa. Jadi ada 3, normal, DM, dan terganggu toleransi glukosa. Lanjut lagi, merupakan pemeriksaan yang lebih sensitif untuk mendiagnosis diabetes mellitus. Jadi ini lebih tepat dan lebih bagus, sensitif, memberikan hasilnya positif pada orang yang memang diabetes mellitus. Lanjut lagi, pelaksanaan TTGO. Nah, pemeriksaan ini lebih terstandarisasi karena setelah puasa 10-12 jam. Jadi idealnya seseorang yang ingin melakukan tes ini atau pemeriksaan gula darah, dia harus puasa 10-12 jam. Idealnya 10 jam. Paling tepat itulah 10 jam. Kenapa? Karena itu ideal. Jam 10 malam dia berpuasa, jam 8 pagi diambil darah. Itu selama 10 jam. Nah, masalahnya ada pasien itu jam 11 malam disuruh puasa, jam 10 malam disuruh puasa, dia belum puasa, masih jam 11 baru dia mulai. Dan pagi-pagi dia keinginannya mau makan duluan karena kelaparan. Dia ingin buka jam 7 pagi. Kalau kita hitung 8 jam saja itu. Bahkan ada yang ingin sebelum jam 7.
puasa jam 11 malam, jam 7 pagi, atau sebelum jam 7 ingin diambil darah. Ini kan menjadi sesuatu yang rancu, tidak sesuai dengan SOP. Bahkan yang jadi masalah sesuatu ini mungkin bisa menjadi sebuah kebiasaan di sebuah unit pelayanan, misalnya di sebuah rumah sakit. Perawatnya menginstruksikan lambat mungkin, atau pihak instalasi gizi menyampaikan makanan lebih awal. Jadi pasien itu dihadapkan dengan makanan. Satu sisi lagi pihak laboratoriumnya terlalu awal untuk berangkat untuk melakukan pengambilan darah, sehingga diambil tadi pasiennya tidak 10 jam, 7 jam, 8 jam. Terlalu ringkas untuk suatu pemeriksaan gula darah, gambaran gula darah suatu pasien. Masih mending kalau misalnya pasiennya mengulang saja, tidak diagnosis awal, pemeriksaan awal pada saat dia setelah dilimpahkan dari IGD masuk ke ruang perawatan untuk dipuasakan. Ini harus pentingnya seperti ini untuk disiplin sesuai dengan SPO, standar operasional prosedur, bahwa puasa itu adalah 8 jam untuk pemeriksaan gula darah. Apalagi nanti ada tambahannya, profilipid. Jadi tidak 10 jam lagi, 12 jam. Karena profilipid menginginkan 12 jam yang paling baik untuk menggambarkan kadar lipid darah, trigliserida, kolesterol, HDL, LDL, mungkin ditambah mungkin dengan yang lain, fraksi dari HDL misalnya, atau ApoB 100, ApoA1. Nah, itu kira-kira. Jadi penting sekali teman-teman. Lalu lagi penderita diberi pembebanan berupa larutan glukosa dengan konsentrasi tertentu. Nanti diberi glukosa. Glukosa memang murni glukosa, bukan gula pasir atau bukan gula-gula lain, tapi memang murni glukosa. Jadi gula pasir itu sukrosa, beda dengan glukosa yang memang dia monosakarida. Kalau gula pasir adalah disakarida. 3 hari sebelum melakukan pemeriksaan, ini diperlukan persiapan tertentu bertujuan untuk memberikan pembebanan maksimal. Jadi memang 3 hari sebelumnya diberikan persiapan, artinya jangan dikurangi dietnya, jangan ditambah dietnya, ya stabil dulu. Lama pemeriksaan tes toleransi glukosa oral adalah 2 jam. Jadi maksudnya seperti ini, 2 jam itu artinya setelah dia berpuasa disuruh buka ini dengan diberi glukosa yang sudah disiapkan, diminum, karena oral kan diminum, lalu disuruh puasa setelah selesai minum tadi selama 2 jam. Setelah 2 jam diambil spesimen darah lagi. Oke, lanjut lagi kita pelaksanaan TTGO. Dilakukan pengambilan darah dan urin sebanyak 2 kali, yaitu pada keadaan puasa. Puasa tadi yang 10 jam, kemudian suruh berbuka, diberi glukosa, puasa lagi, lalu dihitung 2 jam. Dan 120 menit setelah minum larutan glukosa pembebanan. Nah, jadi 3 hari sebelum melakukan pemeriksaan GTT, penderita melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi jangan terlalu banyak beraktivitas yang berlebihan, olahraga jangan. Jadi itu adalah karena itu untuk apa tujuannya? Menghindari aktivitas fisik yang berat. Pasien jogging, olahraga, renang, tenis, atau berlari-lari, itu tidak disarankan. Jadi pasien cukup berjalan kaki saja, mungkin di sekitar kamar mungkin, atau menonton televisi atau berbaring, itu lebih ideal karena tidak ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik kita tahu memerlukan energi. Energi dari mana? Mengambil glukosa. Glukosa dipakai, akibatnya nanti bisa rendah palsu atau normal, tidak menggambarkan glukosa darah yang tinggi bila memang orangnya diabetes mellitus. Lanjut lagi, persiapan penderita. Diet tinggi karbohidrat minimal 100 gram per hari, setara dengan 3 gelas nasi per hari. Jadi kalau kita mengukurnya, menakarnya gelas, ditakar nasi dimasukkan dalam gelas, 3 gelas atau sepiring nasi. Atau 2 gelas bihun per hari. Atau 8 gelas mie basah per hari. Atau 12 roti iris roti per hari. Wah, ini banyak lumayan. Atau 6 potong singkong per hari.
atau 8 buah kentang berukuran sedang per hari. Nah, ini kira-kira yang setaranya. Oke, lanjut lagi persiapan penderita. Pastinya ini, hentikan obat yang mempengaruhi kadar glukosa darah. Jadi, obat-obat yang mampu menaikkan menurunkan kadar glukosa darah itu sangat mengganggu. Misalnya pil kontrasepsi, diuretik, obat anti diabetik atau atas petunjuk dokter. Ya, obat-obat seperti diuretik, lasik, obat-obat anti diabetik misalnya Downel, mungkin glibenclamid. Ya, itu mampu menurunkan kadar gula darah. Puasa 10-12 jam, hanya boleh minum air putih sebelum melakukan pemeriksaan GTT. Jadi air putih tidak dilarang, boleh diminum. Tapi hanya air putih, tidak boleh dicampur apapun. Cukup segelas. Terlalu berlebihan juga kurang bagus. Lanjut lagi kita ke persiapan penderita. Selama menunggu pemeriksaan kedua, penderita hanya boleh minum air putih. Jadi air putih boleh, selama 2 jam PP boleh minum air putih. Misalnya, atau selama dia belum dilakukan pengambilan darah. Misalnya dia berbaring, pagi-pagi atau subuh dia terbangun, boleh minum air putih. Tidak boleh merokok, karena ini mempengaruhi kadar gula darah. Tidak boleh makan apapun, mau makan apapun tidak boleh, karena akan menaikkan atau menurunkan kadar gula darah. Tidak boleh melakukan aktivitas, misalnya bergerak-gerak atau berolahraga yang berat, aktivitas fisik. Cukup berbaring atau duduk, atau cukup mungkin beraktivitas berjalan di kamar sedikit, misalnya mau ke WC atau mau kemana, itu saja cukup di dalam kamar. Boleh istirahat atau duduk sambil membaca atau mendengarkan musik atau menonton TV selama 2 jam. Idealnya seperti itu. Lanjut lagi beban glukosanya. Bagaimana beban glukosanya? Untuk dewasa 75 gram alpha dextroglukosa. Jadi memang benar-benar glukosa, bukan sakarosa atau gula pasir atau yang lain. Anak-anak 1,75 gram per kilogram berat badan alpha D glukosa, maksimal 75 gram. Jadi ya kurang lebih sesuai berat badannya, disesuaikan berat badannya. Misalnya berat badannya 10 kg, 20 kg, nah disesuaikan nanti. Dikalikan dengan 1,75. Ya maksimal 75 gram. Mungkin diperkirakan nanti 50 gram atau 55-60 gram ya. Mungkin kisarannya seperti itu, di bawah dari 75 gram. Glukosa dilarutkan dengan air 300 ml. Jadi air putih 1 gelas, dalam 1 gelas 300 ml. Jadi kita mengukur satu aqua gelas itu kurang lebih 250-an kan, ya lebih lah sedikit, gelas yang agak besar. Dan diminum habis dalam waktu 5 menit. Jadi harus habis dalam 5 menit. Idealnya ya mungkin minum sedikit, bilas dengan air, misalnya air putih. Bila perlu diberi perisa atau perasa, misalnya rasa lemon atau rasa apa gitu, supaya lebih merasakan lebih nikmat. Karena ini ada beberapa pasien kurang enak, mual, karena rasa glukosanya ini yang manisnya ini menyebabkan tidak enak di indera pengecapnya, mual dia. Oke, lanjut lagi. Bahan pemeriksaan berupa darah dan urin. Jadi darah pena dengan urin. Urin pertama bangun tidur dibuang, dan urin selanjutnya digunakan untuk pemeriksaan pertama, urin puasa. Sedangkan bahan pemeriksaan darah diambil dari vena sebanyak 2 kali. Nah, itu. Lanjut lagi. Waktu pengambilan bahan pemeriksaan. 1. Dilakukan pada waktu penderita datang dalam keadaan puasa. Itu bila pasiennya datang dari rumah, ini rawat jalan. Kalau rawat inap di kamar. Jam tidak boleh lebih dari pukul 10. Kalau pukul 10, kalau pukul 10 kan 10 jam. Kalau lebih berarti 10 jam setengah atau 11 jam nanti. 11 jam, bukan 13 jam. Kalau jam 10 pagi, jam 10 malam, ke jam 10 pagi 12 jam. Apabila lebih dari jam 10 berarti nanti 13 jam atau 14 jam. Nah, ini sudah kurang bagus. Idealnya pemeriksaan dilakukan pukul 7 sampai 8 pagi idealnya.
Nah, kalau memang diawalkan 7 pagi, berarti dia harus jam 9 malam sudah puasa. 2 jam setelah minum larutan glukosa, dia nanti akan dilakukan pengambilan lagi. Nah, lalu diinterpretasikan. Nah, kriterianya ada GDP, ada 2 jam TTGO. Gula darah puasa itu normal itu atau terganggu sedikit itu bila lebih dari 110 serta kurang dari 126. Terganggu atau terganggu. Toleransinya ada. Atau 2 jam PP-nya kurang dari 140. Sementara toleransi glukosa terganggu itu kurang dari 126, lebih dari 140 serta kurang dari 200. Kalau diabetes mellitus itu lebih dari 126 atau lebih dari sama dengan 200 mg per dl. Nah, ini kriteria interpretasinya. Jadi aman-aman saja apabila di bawah dari 110. Tapi bila terganggu, nah ini di atas dari 110 atau lebih. Sementara TGT-nya kurang dari 126. Nah, ini interpretasinya. Kita lanjut lagi teman-teman Atlet Indonesia. Sebagai kesimpulan, hasil pemeriksaan gula darah puasa itu dikatakan 70 sampai 100 mg per dl itu normal, atau di 110 tergantung nanti masing-masing lab mau memiliki cut up. Ada yang di cut up-nya digeser semakin mengecil, misalnya 75 sampai dengan 100, atau 80 sampai dengan 110, atau 75 sampai dengan 110, tergantung nanti tiap laboratorium beda-beda. Yang kedua, 101 sampai 125 mg per dl glukosa puasa terganggu, GDP-nya terganggu. Apabila lebih dari 200 mg per dl itu diabetes mellitus. Kemudian hasil pemeriksaan 2 jam PP setelah pembebanan glukosa oral 140 mg per dl itu masih dapat dikatakan normal. 140 sampai dengan di bawah 200 mg per dl itu toleransi glukosa terganggu. Sementara lebih dari 200 mg per dl itu adalah diabetes mellitus. Pasti di atas 200 mg itu adalah diabetes mellitus. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan terdapat 3 golongan. Normal, terganggu toleransi glukosanya, yang ketiga adalah diabetes mellitus. Nah, lanjut lagi kita bisa melihat di sini oral glukosa toleransi tes. Ada hal-hal yang digambarkan dari pengambilan darahnya. Yang mana ini nanti yang teknis jelasnya nanti lihat di video lainnya mengenai pelaksanaan tes toleransi glukosa oral dan interpretasinya. Kalau ini teorinya saja. Pertama, Sever DM. Nah, ini memang benar-benar diabetes mellitus. Tinggi dia, di atas 200. Yang kedua, moderat, diabetesnya yang tidak tinggi. Yang berat dengan yang moderat yang tidak tinggi. Kemudian ada yang mengalami lag. Lag ini artinya dia naik kemudian turun. Kemudian yang selanjutnya adalah renal glukosuria. Dan yang normal yang warna merah. Jadi normal itu dia di bawah 150. Normal. Jadi di sini kalau kita melihat lonjakan gula darah itu terjadi di setengah jam pertama, setengah jam kedua atau 1 jam, lalu perlahan akan turun di 1 jam setengah, 2 jam hingga 2 jam setengah. Oke, itu saja teman-teman mengenai teori dasar tes toleransi glukosa oral. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bertambah pintar dan bertambah ilmunya. Salam Atlet Indonesia. Saya Ahmad Lep pamit. Sampai jumpa. Bye.